Welcome to Furman Penipahan Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas Panji Gumilang ya, yang viral ya di media sosial belakangan ini. Pertama saya akan sampaikan dulu, saya tidak setuju jika Panji Gumilang itu dilaporkan, dituduh menistakan agama. Itu tidak, saya tidak setuju karena itu batas pemikiran. Hanya sebagai pemikiran saja, tidak ada yang berbahaya di dalam pemikiran. Nah, terlepas tidak setuju dan tidak setuju atau tidak setuju itu persoalan lain. Tapi kalau Panji Gumilang dilaporkan, saya rasa kita bukan negara Islam. Negara tidak bisa memberi campur tangan yang lebih jauh sehingga memenjarakan seseorang karena pemikirannya yang berbeda. Apakah itu berkaitan dengan akidah atau dan sebagainya, cukup di ini saja bagi saya cukup diberi semacam peringatan, itu semacam peringatan sebagaimana dahulu terjadi di eranya Ibnu Hajar al-Asqalani, karena beliau tidak sepakat dengan Ibnu Khaldun yang berpendapat bahwa thariqat itu sebenarnya pembodohan. Begitu bahasanya Ibnu Khaldun. Kenapa dia sebut thariqat itu pembodohan? Karena thariqat itu bukanlah hasil dari tasawuf. Tasawuf itu kajian yang mendalam, sementara thariqat hanya berbicara soal zikir, tentang mendekatkan diri kepada Allah. Sementara zaman itu yang dibutuhkan oleh umat bukan zikir secara individual yang dilakukan individual atau kelompok yang dilakukan oleh para penganut thariqat, akan tetapi bagaimana umat seharusnya itu lebih peka dengan ekonomi, politik, soal-soal kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang melarikan diri dari dunia justru hanya mempelajari zikir, yaitu di dalam thariqat, sehingga Ibnu Khaldun menganggap thariqat itu bukan sesat, tapi pembodohan, sehingga dikecam oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis buku Bulughul Maram. Beliau juga seorang muhaddisin, juga seorang fuqaha, ahli fikih. Nah, itu terjadi dan tidak ada penangkapan. Yang hanya dilakukan adalah karya-karya Ibnu Khaldun tidak dibaca. Gitu saja kan persoalannya. Di sisi lain juga terjadi di Ibnu Hambal, Ahmad Ibnu Hambal, yaitu imam keempat yang masyhur di Baghdad. Ketika itu beliau dipenjara karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dia katakan Al-Quran khairu makhluk. Dan siapa pemerintah ketika itu? Pemerintah ketika itu yang menguasai adalah kaum Mu'tazilah. Nah, sehingga dipenjarakan. Pertanyaannya, apakah kita mau mengulangi sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah? Memenjarakan orang yang berbeda. Soal pandangan-pandangan seperti itu, persoalan akidah itu waktu itu. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Penyesatan itu biasa di masa lalu itu. Tapi yang terjadi adalah yang benar tetap akan benar, gitu kan. Seperti juga buku pertama, buku hadis, kitab hadis Al-Muwatta. Itu kan banyak sekali duplikasinya waktu itu. Tapi yang terkenal sampai hari ini cuman buku Al-Muwatta karyanya Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Mari kita dengar cuplikan ini dan saya akan komentari. Alhamdulillah, kalau amin enggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Kepada Allah kok moga-moga? Yeah. Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit, gitu kan.
Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Oh, Syekh ini kok bisa-bisa aja? Bukan, kata Allah itu. Bener itu. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah, amin saja, ya terserah, nggak dijawab. Amin, percayalah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, jujur. Amin. Amin, berilah jaminan. Amin, ammana yu'aminu. Amin, jaminlah. Amin, amankanlah. Lalu yang betul itu mana? Amin, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin, kabulkanlah ya Allah. Amin, itu yang betul. Nah itu sebenarnya Ustaz Abdul Somad tidak mengomentari Panji Gumilang, itu sama-sama video lama ya, bukan saling mengomentari. Tapi terlepas dari pendapat yang berbeda, dasar pemikirannya Panji Gumilang benar bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan gitu. Tapi nyelenehnya dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah kan gitu. Bisa jadi pandangannya adalah alhamdulillah karena saat itu kita masih mampu berdoa. Itu nikmat, doa itu nikmat. Jadi nyambung kan? Ini kan ciri-ciri berpikir Mu'tazilah sebenarnya yang mendahului akal. Tapi tidak masalah, tidak usah dikatakan sesat. Kendati itu berbeda dari pandangan ulama secara umum, itu persoalan lain. Gitu. Dan dijelaskan Ustaz Abdul Somad itu juga benar. Saya tidak membenarkan Panji Gumilang ya, tapi secara pemikirannya bisa dipertanggungjawabkan kedua-duanya gitu. Ustaz Abdul Somad juga benar, dia mengikuti para ulama gitu, definisi-definisi dan di dalam bahasa Arabnya juga begitu. Amin, kabulkanlah. Amin, amankanlah, gitu kan? Amin, yang terpercaya dan sebagainya tadi yang dijelaskan itu. Nah ini persoalan yang kedua. Tanah yang suci. Soal tanah yang suci. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Siapa juga mas yang mengatakan bahwa Indonesia itu najis? Wong hakikatnya bumi ini suci. Bedakan tanah suci dengan tanah yang suci. Tanah yang suci itu bisa ada di mana saja di bumi ini. Tapi tanah suci bagi umat Islam itu adalah Masjidil Haram dan itu adalah Mekah. Tanah kelahiran Muhammad, Nabi juga Muhammad. Madinah, di mana jasad mulia Rasulullah kembali dipeluk bumi. Di sana Al-Quran diturunkan, di sana agama Islam diwahyukan kepada Nabi terakhir untuk umat akhir. Tidak ada yang salah mas dengan lagu Indonesia Raya stansa 3. Pertanyaannya, apakah lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa menggugurkan rukun Islam kelima? Tentu tidak. Bedakan konteks syariat ibadah dengan konteks kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme. Lirik lagunya benar, tapi implementasi maknanya salah. Lirik lagunya benar, uridu biha batilun, tujuanmu batil. Jadikan lagu Indonesia Raya 3 stansa ini sebagai penyemangat nasionalisme, cinta tanah air, cinta bangsa. Tapi jangan jadikan akidah, jangan jadikan sebagai dalil syariat. Tujuan haji itu bukan ingin mati di Mekah mas, tapi mati karena Allah. Ketika haji karena Allah itu anugerah. Nah ini siapa tadi itu ahli itu mengomentari, awalnya benar komentarnya bahwa bedakan antara yang suci dan suci gitu. Tanah suci dan tanah yang disucikan. Awalnya benar, tapi kemudian dia mengaitkan dengan haji.
Panji Gumilang itu tidak ada menyinggung soal haji. Dan saya juga menonton bagaimana dia di Kick Andy mengklarifikasi bahwa yang dia katakan adalah banyak umat Islam yang mendamba-dambakan mati di tanah suci. Itu saja sebenarnya yang dia kritik. Di tanah suci yang dimaksud adalah tanah haram, tanah Mekah, Masjidil Haram. Jadi kan tidak ada yang salah dalam pemikiran Panji Gumilang. Yang dia katakan berdasarkan lagu itu adalah tanah Indonesia juga suci, tanah tumpah darah, mulia sekali loh itu, nasionalis sekali. Tidak ada konteks ibadah di situ yang disampaikan. Jadi ahlinya ahli keliru juga dalam hal ini. Gitu. Ya, jadi banyak orang yang kemudian terlalu emosi melihat perbedaan pendapat karena memang tidak biasa berdialektika gitu. Sehingga apa yang dia pahami seolah-olah hanya itulah yang benar. Gitu. Tanpa mendahului pemikiran orang, tanpa mendahului apa alasan orang itu berpikir seperti itu, gitu kan. Biasa saja. Kan nggak enak, tapi kalau jaraknya serentang tangan, Iya. nggak akan tahu. Tuhan tuh tahu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW tuh menyuruh kita untuk pakai wangi-wangian ketika mau sholat. Iya. Bahkan mau Jumatan kita disunahkan untuk mandi. Bahkan dalam beberapa kisah, para sahabat itu tahu Nabi Muhammad SAW mau datang, itu hanya dari wanginya. Orangnya belum datang, wanginya sudah sampai duluan gitu. Saking harumnya. Pertanyaannya, Bapak ini ikut Nabi yang mana? Mau ikut Nabi yang mana? Hah? Nabi yang mana kau ikut? Ya, sampai di situ ya. Jadi Abdur Arsyad, komedian yang menyampaikan soal ini, menyinggung sebenarnya Panji Gumilang sholat yang berjarak itu. Panji Gumilang kan menjelaskannya secara rasional, empirik ya, bahwa ketika kita berjarak itu tidak tercium gitu kalau ada yang bau kelek atau macam-macam lah ya. Dan penyakit juga mungkin tidak terkena karena berjarak gitu. Makanya Abdul Asyar menjawab, Pak Panji Gumilang itu, tapi dia tidak sebut nama Panji Gumilang, keliru dalam berpikir gitu, bahwa bahkan ketika sebelum sholat kita itu disunahkan wangi-wangian, itu fungsinya wangi-wangian itu gitu. Dia jelaskan Nabi itu wangi dan sebagainya. Nah itu bagus dan lebih menarik Abdul Asyad gitu menjawab Panji Gumilang dengan rasional, menjawab pikiran dengan pikiran. Itu yang kita inginkan. Jadi dialektika itu hidup. Begitu saja komentar saya. Kalau Panji Gumilang itu sesat, jangan dipenjarakan. Karena kita bukan pemerintahan Mu'tazilah. Kita bukan pemerintahan Mu'tazilah di masa lalu. Gitu. Kita Republik Indonesia yang cinta damai. Berbeda itu bukan musuh. Lakukan dialektika, silakan keluarkan semua dalil dan luruskan yang menurut Anda itu sesat. Jika ada gagal logika di situ, perbaiki logikanya, bukan dipenjarakan orangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.